Teman-teman ya, sore ini kita lagi ada pemasangan yaitu Nakamichi Legend Pro 12 ya, ini dia ya. Ya, berikut kamera 30 Nakamichi ya, ini dia di Honda CR-V Prestige Turbo ya, tahun 2021 ya, teman-teman ya. Dan ini udah lagi on proses, sudah mau selesai ya, dan ini head unitnya kita pakai 10 in ya. Nah, ini dia ya. Nah, udah dipasang ke panel frame-nya. Dan untuk pemasangan 360 juga udah selesai semua ya, tinggal kita set kabelnya aja ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk Honda CR-V Turbo Prestige yang tahun 2021 itu kita membutuhkan kabel set CAN bus ya teman-teman ya. Jadi kita supaya si remote setirnya ini connect kembali teman-teman ya. Kalau nggak ada CAN bus tadi nyala, cuma remote setirnya nggak bisa nyala teman-teman ya, seperti itu. Dan soket radionya pun agak sedikit berbeda. Dan perkabelannya juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan CR-V tipe lainnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Oke ya, nah, seperti itu aja. Nanti kita lanjut ya. Dan ini kita lagi on proses pemasangan kabel setnya. Dan head unitnya kita gunakan Nakamichi Legend Pro 12 ya, RAM 12/256 yang sudah bisa 360. Dan untuk bagian spesifikasinya ini 8 core Android 13 up ya, 13 ya. 3D 360 CarPlay Android Auto dan Bluetooth Wi-Fi ya. Sudah DTS DSP ya, yaitu Digital Sound Processor Direct ya. Nah, ini dia ya. Nah ini dia. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau ngerapin bagian perkabelannya dan kita set, dan setelah itu kita mau kalibrasi si kamera 360 nya yaitu di Honda Prestige tahun 2021 Turbo teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi untuk instalasinya ini udah beres, ini udah pasang rapi ya. Jadi untuk hasil 10 in jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ya, lebar ya. Nah, dan ini belum kita kalibrasi ya untuk 360 nya. Dan ini posisi kamera mundurnya udah on ya. Oke, nah ini udah selesai. Dan untuk bagian kemudi setir kita juga udah beres ya. Nah ini udah nyala. Oke, sekarang kita mau lanjut kalibrasi teman-teman ya. Oke, ikutin terus. Sini kita mau lanjut kalibrasi ya. Dan ini kita ada di lapangan. Ya, ini mobilnya CR-V Turbo Prestige. Ini untuk angle kameranya udah kita atur ya. Nah, ini dia. Udah kita atur, tinggal kita klik kalibrasi, otomatis nanti dia langsung dapat ya. Nah, oke, sekarang kita mau lanjut kalibrasi ya. Sebelumnya kita cek dulu ya. Oke, mantap. Oke, mudah-mudahan satu kali klik jadi ya teman-teman ya. Bismillah. Jadi ini sebelum kita kalibrasi udah kita setting untuk posisi kameranya, jarak kiri kanan, supaya si kalibrasi ini kayaknya ini semuanya masuk ke head unitnya ya, kebaca ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai itu head unit Nakamichi Legend Pro 12 ya. Nah, yang udah 8 core ya. Yang udah 8 core Android up 13, bisa 360 ya, CarPlay Android Auto. Ya, tipe C itu HDMI ya, bisa HDMI juga. Nah, oke, jadi ini langsung jadi ya. Nah, ini untuk hasil kamera 360 yang sudah kita kalibrasi. Cuman ini kita mau cek-cek dulu ya teman-teman ya, sebelum kita keluarin ke aplikasinya ya. Oke, ini udah kita koreksi, kita kalibrasi ulang ya. Jadi processing lagi, setelah itu baru kita exit dan keluar ya. Nah, ini untuk head unitnya kita pakai Nakamichi Legend Pro ya. Nah, Nakamichi ya. Untuk hasilnya nanti kita lihat ya seperti apa sih gambarnya ya. Jadi si layarnya ini dia sudah 2K 4K teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Oke.
Jadi untuk Apple CarPlay dan Android Auto seperti biasa wireless, tidak perlu diterangkan lagi ya. Kalau untuk head unit seperti ini ya. Untuk harga head unit Legend Pro ini kalau satu paket seperti ini itu di harga 14 jutaan teman-teman ya, all in ya. All in 14 jutaan ke atas ya. Nah, seperti itu. Oke, ini udah selesai. Kita save ya. Nah, terus kita exit. Kita lihat mundurnya. Nah, ini udah terkalibrasi ya, pas banget dengan posisi kainnya, lihat teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau lihat kamera depannya ya, nah seperti ini ya. Nah, ini kamera depannya ya. Oke, mantap. Oke, kita udah selesai untuk kalibrasi kamera 360 di Honda CR-V Turbo yang Prestige ya. Head unit kita gunakan Nakamichi Legend Pro 12, RAM 12 256 ya. 8 core up to Android 13, 3D, 360 juga udah bisa ya. Untuk suaranya udah DTS DSD ya, yaitu Direction Processor juga ya. Nah, untuk outputnya juga nah itu ya. Nah, teman-teman bisa baca speknya. Untuk layar sudah 4K, kita gunakan kamera 360 Nakamichi NC501 ya. Dan untuk hasil gambarnya untuk si Nakamichi seperti ini. Ya, untuk 360-nya. Ini gambarnya benar-benar mantap teman-teman ya. Clear, jernih. Oke, ini udah selesai kita kalibrasi. Sekarang kita lanjut balik kandang teman-teman ya. Mantap. Pemasangan di CR-V Turbo tahun 2021 yang Prestige teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan CR-V Turbo ini kita perlu yang namanya CAN bus ya, kabel set. Oke, seperti itu. Oke, mantap. Oke, jadi kalau untuk mobil-mobil yang menggunakan CAN bus, untuk garisnya ini di kamera 360 garisnya itu ikut belok ya teman-teman ya. Jadi ikut bergerak seperti moving aja teman-teman ya. Nah, jadi garisnya itu dia belok ya. Nah, ini kalau udah terkalibrasi, kita mau mepet gimana pun ya. Nah, seperti ini ya, tetap posisinya jatuhnya real ya teman-teman ya. Nah, ini kita pepetin nah ya, pepetin trotoar ya. Nah, tuh mepet ya. Jadi sama dengan tampilan daripada si unitnya teman-teman. Ini kurang lebih 90% untuk tampilan gambarnya 360 hampir real lah ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita belok, tampilan garis sampingnya muncul ya. Jadi khusus untuk mobil yang ada CAN busnya aja, itu garisnya bisa belok ya. Nah, meskipun kita pakai kamera Nakamichi ya, khusus ya. Tapi kalau mobil 360 yang tidak ada CAN busnya, untuk garisnya seperti ini dia tidak akan belok ke teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan belok nih, nah garisnya ikut belok menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau mobil-mobil biasa dia tidak akan belok teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tidak ada sistem CAN busnya. Jadi yang membacanya itu dari sistem CAN busnya untuk garis-garis semuanya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Garisnya juga ikut belok karena memang dia sistemnya sistem CAN bus teman-teman ya. Nah, ya. Jadi yang ada bisa belok ini garisnya ya, nah, itu mobil-mobil yang ada CAN busnya ya. Jadi ada tambahan CAN bus ya. Seperti CR-V 2014 itu ada CAN bus, jika pasang 360 nanti di layar untuk garisnya dia akan ikut belok teman-teman ya. Seperti CR-V Turbo Prestige ini yang sekarang kita pasang ya. Ini CR-V Turbo Prestige tahun 2021 ya. Jadi yang layarnya udah full layar, teman head unit utuhnya itu kecil ya teman-teman ya, kurang lebih 7 inch. Nah, seperti itu. Ini udah selesai kita kalibrasi ya. Waktunya kita pulang dan kita infokan ke customernya bahwa ini udah selesai ya, seperti itu.